Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran di kelas menjadi aktif dan seluruh siswa ikut semangat dan motivasi di dalam melaksanakan pembelajaran, maka dari itu kita buat kesepakatan kelas. Kalian tempelkan di sini ya, di karton. Oke. Nah, mulai dari sekarang bisa
kita bacakan satu persatu ya, dan kita sepakati. Yang pertama dari Abdurrahim Majid. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran di tandai ya, mana yang sepakati dan tidak. Ada lagi. Oke, yang pertama hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Sepakat atau tidak ini? Sepakat. Siapa yang sepakat angkat tangan? Ya, sepakat ya. Contoh saling menghargai perbedaan pendapat. Sepakat? Sepakat. Ya. Saling membantu satu sama lain. Sepakat. Ya, sepakat. Menghargai temannya yang sedang belajar dan tidak berisik. Menerapkan piket kelas sesuai jadwal. Sepakat. Sepakat. Sangat, Pak. Sangat. Ya, sepakat ya. Sangat. Mendengarkan perkataan guru. Sepakat. Tidak mempermalukan teman yang sedang bertanya atau sedang menjawab soal. Sepakat. Memperhatikan materi yang disampaikan guru dengan baik serta menghargai teman saat berpendapat. Sepakat. Oke. Mendukung teman yang lain pada saat bertanya pada guru ataupun teman lain. Sepakat. Kita ketika memasuki ruang kelas, tutup pintu terlebih dahulu dan ucapkan salam, lalu masuk ke dalam kelas. Sepakat. Oke, sepakat. Mendengarkan pendapat orang lain di saat sedang melakukan kerja kelompok. Ya. Tidak ribut saat guru meninggalkan kelas. Sepakat apa tidak? Sepakat? Oke, sepakat. Menghargai pendapat teman ketika sedang berdiskusi dalam kerja kelompok. Ya, sepakat. Menghargai pendapat teman yang berbeda dengan kita. Sepakat. Sepakat. Mendengarkan guru saat menerangkan. Sepakat. Tidak membeda-bedakan teman dari segi fisiknya, latar belakangnya. Sepakat. Menghargai pendapat teman saat akan berbicara di depan. Sepakat. Saya menghargai antar teman yang berbeda suku. Sepakat. Ini menjawab pertanyaan guru apabila ditanya. Tidak. Tidak sepakat. Sepakat apa enggak? Sepakat. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Lutfi telah mengizinkan kelompok satu untuk mempresentasikan materi kita yang kemarin. Jadi kelompok satu ini akan mempresentasikan tentang materi kodok, qadar, dan takdir. Yang pertama adalah kodok. Pengertian kodok secara bahasa adalah memiliki beberapa arti, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Secara istilah, kodok berarti ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Yang kedua, pengertian takdir secara bahasa adalah kepastian, sempurna, kekuasaan, dan perujian kehendak. Secara istilah adalah perujian kehendak Allah SWT saat semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan keadaan. Yang ketiga adalah takdir. Takdir adalah ketetapan Allah SWT yang tidak dapat diubah, diubah dan kodok juga disebut dengan takdir. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila perkataan kami kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Kaisar Rahmat Kirana. Di kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai takdir mualaf dan takdir mudah. Waktu dan berpikir. Takdir mualaf secara bahasa yaitu sesuatu yang dilakukan. Takdir mualaf yaitu ketentuan Allah SWT yang menciptakan kalangan manusia melalui ikhtiarnya. Contoh dari takdir mualaf antara lain yaitu yang pertama adalah kepandaian. Kepandaian dapat diraih dengan giat belajar dan berusaha keras. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan dapat diraih dengan menjaga pola makan, rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga kemakmuran. Kemakmuran dapat diraih dengan rajin bekerja, berusaha lebih keras, dan lain-lain.
aliran pendek usia. 4. Gaya gravitasi. 5. Bumi berbentuk bulat. 6. Kejadian hari kiamat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang telah kami buat mengenai dahsyatnya manfaat jika kita beriman kepada dan pada. Ada beberapa poin yang akan disampaikan secara bergantian oleh anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada penguatan jiwa. Seseorang yang beriman kepada Allah pasti akan menerima ketenangan jiwa. Hal itu dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia meyakini bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada hamba-Nya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, rasa syukur itu diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Secara lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak ibadah dan sedekah. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar juga akan sabar dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah ataupun cobaan. Ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qadar dan qadar pasti akan tertanam sifat optimis di dalam dirinya. Kegagalan dalam mencapai sesuatu tidak akan membuatnya putus asa, justru semakin bersemangat untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada perjalanan berharga dan segera introspeksi diri mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahuinya, ia akan belajar dengan tekun serta meyakini hal itu akan tercapai. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qadar dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah SWT. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh Syawal Safika. Pertanyaan pertama untuk kelompok pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sifat optimis serta berikan contoh sikapnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf kalau bagus. Aku berharap kalian semua sehat, semangat, benar. Jangan gara-gara data topik di sini, takut sama data topik. Atau kita suruh pulang aja Bapak dulu, ya enggak? Ya, Bapak sih tergantung Pak Topik, mau dia tuliskan seperti apa. Yang penting Bapak bertemu dengan orang, itu paling pentingnya. Orang itu, kalian lah maksudnya, anak-anaknya. Ini kan kebanyakan cewek ya. Ini anak kelas 9. Nanti Bapak akan menanyakan beberapa instrumen, ya, beberapa kuesioner kepada kalian. Bapak biasanya lebih suka merekam, ya. Nah, jadi nanti dalam prosesnya pun Bapak merekam suara kalian. Oleh karena itu Bapak berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Safika dari kelas 9F. Guru agama saya yaitu Pak Muhammad Taufik Kurahman.
Beliau mampu menciptakan motivasi dan inspirasi untuk semangat belajar. Untuk Pak Taufik, sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziha Fadilatunisa dari kelas 9F. Guru agama saya adalah Bapak Muhammad Taufik Rahman. Beliau sering memberikan suri tauladan yang baik ketika pembelajaran di kelas. Dan Pak Taufik mampu membuat suasana kelas menjadi nyaman dan kondusif sehingga kami nyaman dalam pembelajaran. Harapan saya untuk Pak Taufik ke depannya adalah semoga Pak Taufik mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi anak muridnya. Sukses selalu buat Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi. Saya kelas 9F. Guru agama saya adalah Bapak Muhammad Taufik Rahman. Beliau itu orangnya baik, sopan, dan lemah lembut. Nah, kalau dalam pembelajaran biasanya beliau suka memberikan motivasi dan kisah-kisah Islami. Semangat terus untuk Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Siti Zulaiha dari kelas 9F. Guru agama saya adalah Bapak Muhammad Taufik Rahman. Beliau itu orangnya selalu membuat kelas terasa nyaman, tetap menjadi suri tauladan bagi murid-murid lainnya.